Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tanggung jawab sosial perusahaan batu bara menjadi salah satu topik pembahasan di Caltrans Asia 2022. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Diandra Mukni langsung dari Bali. Selamat siang Diandra, bagaimana bentuk CSR dari perusahaan batu bara di sana? Baik, selamat siang Abdi dan juga pemirsa. Memang salah satu topik yang menjadi pembahasan dalam konferensi batubara tingkat Asia yaitu Caltrans Asia 2022 ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang biasa dikenal dengan program CSR. Memang di tengah keberadaan berbagai perusahaan batubara baik skala lokal, nasional maupun juga internasional yang saat ini semakin meningkat, di samping itu juga peluang untuk eksploitasi sumber daya alam di sekitar daerah pertambangan ini juga semakin besar tentunya. Dan untuk itu, dari pihak pemerintah juga meminta agar perusahaan-perusahaan batubara atau pertambangan ini memiliki tanggung jawab sosial perusahaan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar di daerah pertambangan maupun juga untuk membawakan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari MIFA Bersaudara yaitu Bapak Ricky Nelson. Selamat siang Pak Ricky. Selamat siang. Pak Ricky, sehat? Alhamdulillah Mbak. Pak, saya ingin berbincang sedikit soal CSR dari perusahaan batubara nih Pak. Nah, untuk dari MIFA Bersaudara ini sebagai salah satu perusahaan batubara di Aceh, ini bagaimana bentuk CSR? Iya, kami itu sebenarnya juga bukan pemain lama ya. PT MIFA Bersaudara dengan Bara Energi Lestari di Aceh Barat dan di Nagan Raya. Pada saat diawali itu tentu setelah pasca tsunami. Pada saat itu kita ditugaskan, saya dengan para tim ditugaskan untuk mengeksploitasi atau membuat sebuah perencanaan, sebuah kesempatan baik untuk di Aceh terbentuk salah satu industri yang lumayan signifikan, yaitu tambang batu bara. Nah, tantangannya tentu adalah kalau kita bilang masyarakat, terus masyarakat industrinya sendiri, dan keberadaan dari tempat kita bekerja. Pada saat kami mulai, kami menyadari bahwa untuk being in Aceh banyak story-story yang kita dengarkan dengan beragam ceritanya gitu. Nah, sehingga kami merasa CSR ini adalah salah satu key sukses untuk bisa menjadi sebuah perusahaan tambang yang sustain di Aceh. Sehingga kita mencoba pada saat awal di era tahun 2011 ataupun beberapa tahun sebelumnya menggunakan atau bekerja sama dengan semua talent-talent ataupun pihak-pihak yang sangat kompeten mapping terhadap situasi yang ada di Aceh. Nah, setelah mapping itu sehingga kami tahu bahwa tantangan-tantangan yang selama ini kita dengarkan atau yang informasi yang kita punya menjadi lebih akurat. Nah, kita kan artinya kita membawa sebuah ide bagaimana kemudian dunia usaha mempunyai tanggung jawab sosial, lingkungan dan pengembangan dari semua aspek di daerah ditangkap menjadi suatu kesempatan yang baik. Dan kita tahu ide baik belum selamanya akan bisa diterima dengan mudah gitu. Nah, CSR ini adalah pintu masuk kami pada saat di Aceh yang kami buktikan alhamdulillah sampai saat sekarang operasi ini mulai dari konstruksi 2011 sampai 2022 berjalan maju walaupun dengan segala macam tantangannya gitu ya. Nah, dukungan CSR, program CSR inilah yang membawa kami berunity dengan semua stakeholder baik dari pendidikan maupun dari masyarakat langsung, karena kita ingin mengincrease potensi-potensi yang ada yang selama ini belum dieksploitasi menjadi sebuah bukan hanya bisnis batubara jual beli batubara, tapi adalah keberlanjutannya. Demikian barangkali Mbak. Dampak atau kontribusi langsungnya kepada masyarakat maupun juga kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini seperti apa? Paling dasar ya, paling dasar tentunya adalah sumber daya manusia. Karena kita ingin operasi yang kita katakan harus mendunia ini dimiliki langsung oleh anak-anak muda Aceh. Kita sebagai orang-orang di sana memilikinya. Nah, dampak pertama tentu kita mencoba mapping skill. Kita tahu bahwa skillnya Aceh belumlah banyak industri yang masuk gitu. Nah, kita investasi dalam mapping skill dan kemudian skill apa yang kita butuhkan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang lebih dari 2.500 pekerja kita
itu 76% ya, saya lupa tepatnya, tapi ya pasti di atas 70% adalah masyarakat lokal. Nah ini kan multipliernya besar ya, bukan hanya sekedar bekerja mendapat gaji, tapi kemudian juga transaksi yang ada di luar pertambangannya. Dan yang kedua, kita juga sangat concern tentang pendidikan. Aceh sangat banyaklah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, universitasnya yang apabila kita berikan support yang lebih baik, ini hasilnya akan lebih baik lagi, menghasilkan pola pikir orang-orang dan pengembangan-pengembangan yang sangat luar biasa. Dan yang nggak kalah ketinggalan adalah dari sisi keagamaannya. Ini Serambi Mekah gitu ya. Nah kita harus membuat balancing nih. Karena dunia industri ini kadang kan mendatangkan sebuah fenomena-fenomena yang kadang berbenturan dengan culture, dengan religi atau kebiasaan-kebiasaan lokal. Nah inilah yang kita coba bawa. Kita mencoba masuk dari basicnya. Nah kita berharap kemudian tentu adalah kemandirian daripada ekonomi di luar dari yang hanya kita sebagai pelaku tambang. Ada industri, ada infrastruktur, ada restoran. Kita udah lihat sekarang di Aceh, di Melabuh tepatnya, restoran-restoran yang selama ini kita lihat berada di, katakanlah belum pernah kita lihat di situ, sudah melihat bisa berinvestasi dengan baik. Nah ini kan sebuah multiplier effect gitu ya. Jadi kita memang tentu dalam program CSR ini tunduk terhadap regulasi. Pemerintah sudah memiliki regulasi yang sangat baik lah gitu ya. Salah satunya yang kita jalankan 1% dari pendapatan kita itu sepenuhnya kita alokasikan untuk pengembangan CSR dengan mengikuti peraturan atau undang-undang yang ditetapkan disebut TJSLP gitu ya, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Jadi ini tidak hanya terbatas kepada sosial dan hal-hal yang menjadi ekonomi saja, tapi the whole aspek. Ada 8 pilar di situ gitu ya, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, skill, terhadap juga culture, dan rasanya dengan apa yang frame yang kita terapkan ini akan kita kembangkan terus dan akan menjadi satu kekuatan sendiri. Nah, ini terakhir Pak, untuk tadi juga di state bahwa 76% dari pegawai dari MIFA Bersaudara ini merupakan warga Aceh. Ini berarti memang sangat memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di tambang MIFA Bersaudara ya Pak. Lalu terakhir, untuk mempertahankan bentuk CSR yang serupa, dan mana ini memang membawa dampak positif yang sangat besar baik bagi sosial masyarakatnya lalu juga ekonomi di daerah itu sendiri, ini bagaimana untuk mempertahankan? Ya, salah satunya tentu adalah tentu yang paling standar adalah membawa sebuah pelatihan-pelatihan yang bersifat real. Ini pelatihan langsung di lapangan dan kita investasi di sini. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Kami itu sudah lebih dari 30 saya menyebutnya vendor ya, itu adalah dari pengusaha asli dari lokal Aceh. Nah ini akhirnya kan kita lihat bubble-nya itu tidak hanya dikembangkan dari inner circle-nya MIFA dan BL, tapi di luar dengan terlibatnya mereka langsung tidak hanya bekerja di MIFA, tapi menjadi support dan melakukan kegiatan-kegiatan terkait bisnis, ini akan, saya yakin akan sangat lebih baik. Dan ini pasti mereka juga akan mencontoh gitu ya, dan akan mencoba mengembangkan sendiri CSR-nya mereka. Nah inilah rangkaian atau impact yang berkelanjutan yang kita coba. Tapi memang di satu hal pastilah kita selalu merujuk kepada pengalaman-pengalaman dari tempat lain dan sukses atau kegagalan, dan ini semacam continuous improvement juga barangkali ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ricky Nelson atas waktunya. Ya, pemirsa, demikian wawancara saya dengan Direktur Utama MIFA Bersaudara, Bapak Ricky Nelson, terkait dengan CSR perusahaan batubara. Demikian, kembali ke studio Abdi. Diandra Mukni melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Selamat kembali bertugas.